Bonjour, bonjour, apa kabar semuanya? Saya Joe Prancis dan hari ini sebelum nonton besok Timnas Indonesia lawan China, itu pertandingan sangat penting, saya mau mampir ke tempat teman yang berkoleksi jersey Timnas Indonesia dari dulu sebelum saya lahir sampai sekarang. Koleksinya lengkap, mantap. Pengen tahu seperti apa? Let's go ke rumahnya. Bonjour. Bonjour. Apa kabar? Baik, baik bro. Wah, keren ini ya, semua merah putih. Ya, seadanya. Bekti, Yes. kolektor jersey. Thank you for coming, Matias. My pleasure. Bisa bahasa Prancis sedikit? Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Bonjour, comment ça va? Iya. Wah, pertama kali saya lihat satu tempat seperti ini ya, semuanya ada jersey dari, nanti kita lihat, tapi dari tahun yang kita belum lahir pasti sampai sekarang 2025. Oke, so hari ini saya punya kesempatan untuk main di sini ya, tempat Bro Bekti di sini. Bisa cerita seperti apa? Karena ini saya penasaran. Banyak jersey dari tahun yang sudah 40 tahun mungkin lebih sampai masa sekarang, dan bisa lihat ada yang jersey asli, jersey yang warna yang memang saya sebagai orang Prancis yang pernah ikuti sudah beberapa lama nggak pernah lihat soalnya. This one from France. Le Coq Sportif, ya. brand Prancis, ya benar. Itu tahun berapa? Kurang lebih 79 mungkin, if I'm not wrong ya. 79? Mungkin, kemungkinan. Oke, salah satu About paling 70 or early 80. Oke, Le Coq Sportif. Ya. Itu 79? Kurang lebih. Ya, we can say about the latest 70 or the early 80 lah. Oke, dan apakah di sini ada jersey yang lebih awal lagi? Yang paling lama yang mana? Yang paling lama tapi itu representatif ya, bukan F1 atau Yang atas ya? ya atau jadi itu representatif dari jersey 1938. Oke, Liga untuk kita Belanda. bisa nonton, saya lihat itu Liga Belanda di atas sana. Iya. Ini ya? Iya, jersey India Belanda, tapi representatifnya ya. Oke. Karena kalau match one is impossible kan, udah pasti Ya, zaman hancur. dulu benar, Iya. benar. Wow, dan itu kan warna Belanda full. Iya, betul, zaman itu masih warna Belanda. I see. Kalau di Dan sini semoga dejavu ya. Sekarang kan pemain timnas banyak yang pemain Belandanya juga. benar. Semoga terulang kita lolos Piala Dunia lagi. Benar, Iya. benar. Kalau ini lagi bahan seperti kaos biasa ya? Iya, kebanyakan kalau jersey retro yang tahun 70-an, 60-an itu bahannya kayak bahan kain kaos gitu kan. Oke. Iya. Terus ini mungkin ini yang pertama, terus makin Iya, makin maju tua. ya. Iya, makin kesini. Favorit yang mana dari semua ini? Yang favorit? Iya. Saya suka yang, nah tadi direkomendasi yang ini misalnya. Oke. Ini dari Era mungkin 96 ya, 96. 96. Iya, era Rocky Putira zaman itu, Rocky Putira hat-trick. bisa lihat warnanya pas. First Sports, I think dari Jerman ya, Iya, saya iya. nanti bisa cek. Itu pas banget ya, fit dan warnanya tetap Indonesia. Iya. Bagus, ada desain-desain keren, Iya. casual. Memang suka di sini. Ini mirip sedikit itu Madura United. Betul. Itu emang ini jersey SEA Games tahun 99. Jersey SEA Games tahun 99 yang misalnya Sugiantoro ini terkenal dengan jersey Madura sebutannya karena warnanya merah putih seperti Madura. Oh, oke. Oh, memang ada cerita ya koneksi antara keduanya. Sebenarnya saya nggak tahu ada cerita dengan Madura atau enggak, cuman modelnya kan seperti kayak jersey Madura kan, Benar. merah putih, makanya orang-orang banyak menyebut jersey ini jersey Madura. Ini jersey SEA Games tahun 99. Sugiantoro. Iya, almarhum legend. PSSI. Wow. Ini keren banget juga ya. Madura. Kalau ini Itu jersey pre-match ya. rematch. Iya. 7. Widodo Ciputra. If you know Widodo, Pernah dengar ya? pernah dengar Iya. yang mencetak gol salto ke gawang Qatar atau Kuwait kalau nggak salah, yang terkenal lah pokoknya. Oke. Ini sudah Adidas ya brandnya.
Ya. Adidas semua di sana. Apakah bisa cerita seperti apa dulunya? Memang fan bola dari kecil dan pengen bikin koleksi dari kecil atau gimana ceritanya awalnya? Sebenarnya kalau sepak bola emang suka dari kecil. Pertama kali suka sepak bola gara-gara awalnya suka basket. Oke. Iya, awalnya suka basket. Terus biasanya kan orang suka bola gara-gara Piala Dunia. Ya kan? Iya. Vibes-nya tuh entah dari Piala Dunia maupun di Euro. Biasanya kan orang baru mulai suka sepak bola. Nah, kalau saya waktu ngeliat sepak bola Piala Dunia 98, ada pemain Inggris nomor 7 ancang-ancang free kick gawang Kolombia, Beckham. Dan masuk, dan itu jadi gol pertama Beckham buat Inggris. Nah, dari situ suka Inggris, ngikutin Beckham, klubnya MU, akhirnya jadi fokus ngikutin MU. Dan musim pertama saya suka MU treble winners. Oke, 98-99. benar. Nah, akhirnya dari situ, tapi baru mulai ngumpulin jersey ori karena dulu tuh masih agak susah di Surabaya, tempat saya, my hometown di Surabaya, jadi masih agak susah cari jersey ori dan mahal. Jadi dulu suka belinya masih jersey KW, itu pun juga kadang beli kadang enggak. Sampai akhirnya udah kerja di tahun 2013 baru ngumpulin jersey MU, Inggris, Persebaya, termasuk timnas itu cuma beberapa. Oke. Nah, cuman tiba-tiba kepikiran di awal tahun kemarin, kok lebih banyak koleksian jersey klub ya, kok kayak nasionalismenya gimana sih, kok timnasnya malah kurang. Akhirnya dari situ terpancing untuk ngumpulin jersey timnas Gaspol sampai akhirnya terkumpul ya sampai sejauh ini. Oke, jadi memang passionnya apalagi koleksi jersey mulai dari klub dulu, benar. Manchester United, Iya. Persebaya kalau di Surabaya, benar. Oke. Kalau timnas Inggris. Iya. Yang agak berat adalah kalau memang timnas Indonesia lolos, kalau satu grup sama timnas Inggris, nah itu agak berat tuh. Apalagi sama Prancis. Nah, ya kan. Nah, kalau Matias, kalau timnas Indonesia ketemu Prancis, pilih mana? Ya pilih mana? Satu, artinya Indonesia udah lolos. Jadi saya memang senang sekali. Dua, ya Perancis memang kuat sekali. Apalagi kemarin bisa lihat striker PSG semuanya bagus-bagus sekali. Ada pemain muda yang baru kan? Pemain muda, ada Doué, ada Barcola, nanti nambah Mbappe, ada Olise, ada banyak. Jadi sebenarnya udah lolos pun udah syukur. Jadi mau akhirnya dibantai Perancis pun ya sudah. Iya, tapi siapa tahu bisa dapat itu kejutan juga ya. Dengan motivasi, dengan engagementnya, pasti ada stres positif dari sisi pemain yang siapa tahu kita bisa lihat dari lapangan dan siapa tahu bisa bikin kejutan di sana. Nah, yang saya tanyakan adalah kalau Matias nonton di Amerika langsung, ya kan, pakai jersinya ketika Prancis ketemu Indonesia Prancis. Nah, yang saya pengen bikin adalah separuh. Oke, I see. Berarti saya juga gitu aja. Biar aman, ya. Biar aman. Sama Inggris. Iya, Inggris paruh, Indonesia separuh. Kalau satu grup. Oh iya, benar. Nah, karena papa saya Inggris nanti sepertiga ya. Oke, jadi Matias juga Inggris juga. Ya sering ikut juga. Ya memang lebih Perancis sih, tapi kalau Perancis Inggris ya the better. Berarti Inggris, tengah Indonesia, kanan Perancis. Nice. Kan Inggris, let's say putih. Oh bisa bendera Perancis juga ya, hampir. Iya, merah putih biru ya. Benar. Wah. Jadi kalau di sini tetap fokus kepada koleksi jersey Indonesia, ada juga koleksi MU, Persebaya sama timnas. Iya, kalau beberapa yang lain koleksi ya ada di tempat lain. Cuman kalau yang di sini kebanyakan memang timnas, baik itu home, away, sebagian kecil sama goalkeeper. Yang mana yang paling suka yang mana? Dari semuanya. Iya. Kalau saya sebenarnya paling favorit yang ini. Hampir semua penggemar timnas juga rata-rata favorit yang ini sih 2010. Gonzales 2010. Iya. Terlalu jauh sih 15 tahun. Model jersey-nya unik. Jadi dia nameset-nya juga di atas. Biasanya kan nameset jarang yang di atas apa-apa. Harusnya nameset ini ada di sini. Dan ini dikosongin. Cuman tidak disetujui oleh pemerintah karena ini Pancasila. Benar. Jadi awalnya itu ini kosong, ini jadi tempat nameset. Akhirnya jadi pindah ke sini. Nah, itu ada nilai historinya lah. Plus Indonesia juga waktu itu cukup berjaya ya sampai ke final AFF waktu itu lawan Malaysia, cuman akhirnya ya quote and quote kalah lah lawan Malaysia. Dan ini player issue. No. Kalau ini no. Ini replika aja. Cuman udah ditandatangan sama logo bisa. Logo. Nice. Ada juga ini buat cup ya. Iya. So far ini salah satu striker terbaik timnas sih menurut saya. Selain Boas dan BP. Gonzales. Iya. Pernah kesini juga? Gonzales waktu itu ketemunya nggak di sini, tapi saya bawa beberapa jersey Gonzales ya. Tapi udah katanya beberapa orang terbaik sekali dia. Iya. Gonzales. Nah, saya penasaran karena banyak koleksi dari jersey yang tidak main juga sekarang. Dan mungkin zaman dulu
ada beberapa pemain yang tidak jaga, tidak keep Iya, jersey-nya. betul. Apakah ada misalnya pemain yang pernah lihat konten atau pernah ketemu langsung sama Iya, Bekti terus iya. bilang, wah ada jersey saya di tempat kamu, boleh nggak saya mampir atau boleh nggak saya dikembalikan atau Oke. Waktu itu sih sebenarnya dia belum ngeliat kan, karena dia cuma main aja kan. Jadi waktu itu Rocky Putirai datang sini main lihat. Terus salah satu jersey yang kamu pakai ini, ya ini adalah salah satu jersey favoritnya Rocky Putirai yang dia kayak, loh kok punya jersey ini? Aku aja lupa naruhnya di mana, either lupa atau emang nggak kesimpan dia. benar. Jadi dia nggak punya dan Benar. sempet kayak, boleh nggak? Ya kan saya manggilnya abang. Abang kalau misalkan saya ada lagi pasti saya nanti akan cariin, soalnya so far sementara belum ada lagi, takutnya susah carinya. Benar, cuma satu kan. Iya. Apalagi udah berusaha untuk cari sendiri. Iya, cuman kalau ada lagi, it's okay lah. Benar. Dan ada yang mungkin pernah bukan hanya dari sisi pemainnya, tapi misalnya kolektor yang lain yang mau nawarin ini jersey-nya, ada nggak? Biasanya lewat media sosial sih. Oh, lewat media sosial. DM ya? Iya DM kayak nawar beberapa gitu. Cuman karena saya emang tuh fokusnya koleksi, tidak untuk dijual, jadi ya memang kecuali ada yang double ya. Tapi bisa kalau ada yang double saya lebih prefer bikin giveaway atau bagi ke temen yang emang suka timnas gitu. Jadi jarang saya yang ngejual jersey, itu beberapa aja sih yang saya biasanya titipkan ke seller, tapi kebanyakan memang buat koleksi. I see. Ya itu tadi saya mau tanya kan, karena koleksi seperti ini pasti ada yang penasaran dan kasih tahu, boleh bang bikin giveaway atau apa? Iya, Gimana iya, itu perasaannya? iya. Karena kadang kan semuanya ini keunikan kan, cuma Iya, satu, iya. jarang ada dua. Iya. Tapi nggak mungkin giveaway juga. Iya, kalau giveaway emang saya pas lagi nemu yang double, contoh misalkan dapat Miles 2020, dapat 2018 yang double, atau saya upgrade jersey, misalkan sebelumnya saya punya player issue, akhirnya dapat match one-nya, nah yang player issue saya giveaway kan. I see. I see. Jadi saya amanin dulu koleksi, jangan Ya, sampai penting dong. kita keluarin dulu, terus ternyata nyari nggak dapat. Benar. Gitu. Apalagi kalau mau dapat ya udah harganya segini, mahal kan? Iya. Pasti. Iya. Nah ini saya lihat semuanya hampir home jersey ya. Iya, yang di sini yang saya pasang home. Home. Iya. Tapi ada juga kalau away. Di Instagram saya sempat pasang yang away, yang warna putih, nanti bisa Yang putih. bisa di insert di Oke. video. Ya. Jadi untuk kalian Instagramnya Bekti ya. Iya, Bekti Nugroho. Bekti Nugroho, kalian bisa cek langsung, koleksinya sangat luas dan bukan hanya di Instagram, bukan hanya timnas ya. Iya, ada MU, Persebaya, timnas Inggris. Siapa tahu bentar lagi ada timnas Prancis. Capek banyak sekali Capek, ngumpul ini ya. Capek. Udah pernah hitung berapa jersey di sini? 100 Yang timnas home aja atau timnas keseluruhan? keseluruhan. Maksudnya sama away sama mungkin sekitar 200-an ya. Mungkin. 200-an Iya. Dan mulai kapan itu berkoleksi semua? Awalnya tuh udah punya 3 jersey, itu di tahun 2024 itu udah punya 3 jersey. 2018 yang Nike, 2020 sama 2022 yang Mills. Nah pas 2024 menjelang Airsport rilis itu dapat jersey Boa Salosa yang tahun 2004, terus masukin ke lemari. Ya itu tadi kok ngerasa yang lain udah klub banyak, kemudian timnas Inggris juga banyak, malah timnas nggak banyak, jadi malah kayak termotivasi untuk akhirnya mengumpulkan satu demi satu, plus jadinya legacy juga kan. Benar. Iya. Akhirnya jadi gaspol tuh ngumpulin terus sampai sekarang. Terus saya bisa lihat juga di sini ada beberapa yang kumpulin tanda tangan juga ya, langsung dari pemain. Iya betul. Ada beberapa yang saya dapat memang sudah ada tanda tangannya, tapi kebanyakan langsung dari pemain. Oke. Jadi ketemu langsung dengan pemainnya terus ditandatangani. I see. Karena vibes-nya beda, Matias, ketika kita ketemu langsung dengan pemainnya untuk desain dibanding Pasti. kita beli sudah ada sign-nya. Sudah ada, Iya. benar. Dan satu lagi, kalau misalnya kita bawa jersey apalagi zaman dulu kepada pemain, dia pasti kaget. Apalagi kalau jersey koleksi ya. Oh iya. Pasti ada efek, wow itu jersey-nya dari mana? Iya. Kalau away ada sering putih ya, tapi ada warna yang lain yang punya dan mungkin menurut Bekti bagus. Saya ada yang di ijo ya, timnas ijo ada beberapa ternyata. Timnas ijo ada beberapa, kemudian yang kiper itu juga kan warna-warni, ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang biru. Terus ya, tapi kalau away sih kebanyakan memang putih kan, timnas. Putih ya. Iya. Kalau yang ter biasanya kalau nggak hijau, biru, hitam juga benar. ya. Hitam. Biasanya kalau jersey ternya hitam, kipernya dia kuning atau enggak warna-warna terang lah. Benar-benar. Jadi saya penasaran juga, apakah ada misalnya sebagai kolektor kan di sini ada edisi-edisi masing-masing. Apakah punya misalnya checklist sendiri
Misalnya, oke, saya udah punya tahun 2003 atau 2005, tapi kurang 2004, dan dicari benar yang kurang ada atau Iya, saya kayak gitu. Oh gitu. Bikin wishlist. Yang penting itu buat saya nggak yang ngejar match won dulu atau ngejar player issue dulu. Yang penting buat saya terkumpul. Jadi list dari tahun ke tahun itu terkumpul dulu. Nanti kalau memang ada kemungkinan untuk kita upgrade, misalkan saya punyanya hanya replika, terus akhirnya ketemu player issue atau match won misalkan, dan saya afford untuk membeli, ya saya upgrade. Iya, yang penting terkumpul dulu. Kadang kan orang lama karena dia ngumpulin match won dulu. Iya. Karena kalau ngumpulin match won dulu pasti lama sekali. Iya, 1 tahun dapat 1. Iya, bisa paling cepat 1 tahun cuma dapat 10 mungkin. Iya. Benar-benar. Apalagi kan pertandingan. Dan harganya juga mahal kan. 1 mahal, 2 pertandingan bukan setiap minggu juga. Betul. Kan? Kecuali ada kompetisi tertentu. Iya. Seperti Piala Dunia yang hampir ya kita mau lolos. Iya, semoga. Tapi Matias yakin Indonesia lolos ke Piala Dunia? Ya, kalau besok kan tinggal 2 pertandingan. Betul. Menurut saya bisa lolos di round keempat. Oke. Itu yakin, but semuanya tergantung pemain dan cara main juga kan. Oke. Kalau besok, cuma di atas kertas harusnya kita bisa menang lawan Cina. Iya, itu jelas ya, harusnya bisa menang. Nah, terus habis itu kalau kita menang lawan China, udah punya ya hampir 2 kaki di round keempat ya. Iya, betul. Itu penting. Terus yang ke pertandingan terakhir lawan Jepang. Itu ya sebenarnya nggak usah terlalu diharapkan ya sini. Atau bahkan kalau memang kita kan nggak pernah tahu ya, football can brings you magical things kan somehow. Nah, benar. Bisa aja kita ngalahin Cina, terus kita ngalahin Jepang mungkin karena Jepangnya kayak sudah nggak butuh poin, and then di another match Malaysia terhempas di 2 match misalkan. Nah, itu kalau itu kan kita bisa langsung lolos ke benar-benar Piala Dunia. Benar-benar Australia only happens. It depends, but seperti tadi disampaikan benar, 90 menit bisa semuanya terjadi ya. Dan justru yang saya takutkan adalah kita anti klimaks lawan Cina. Iya. Ya kan, udah merasa optimis. Kayak waktu karena yang pertama kan. Iya, betul kan kita optimis kan. Benar. Ya, optimis. Tapi sayangnya waktu itu kalah kan 2-1. Iya. Waktu itu lagi di stadium dan atmosfernya ya China, walaupun mereka baru kalah 3 kali berturut-turut. Iya. Pada saat wawancara supporter China itu mereka tidak optimis sama sekali. Wah, Indonesia udah kuat sekarang. Iya. Pasti kalau kita dapat poinnya luar biasa. Tapi akhirnya di luar dugaan kan. Benar. Dan mereka juga kasih dapat percaya diri untuk selanjutnya. Iya, dan semenjak menang lawan Indonesia itu pertandingan berikutnya menang lagi Cina kan. Benar. Iya kan. Menang di Bahrain juga. Iya. Benar. Dan ya, kalau grup ini memang sangat rapat ya. Sangat rapat kecuali Jepang ya. Kecuali Jepang. Jadi tapi Jepang bukan gaya juga untuk kasih poin gampang mereka. Harus tetap berusaha dan sampai menit terakhir berfokus, berjuang, dan pasti ada kemungkinan. Kalau enggak, round keempat dan bisa berjuang lagi itu. Ya, hopefully lah. Tapi menurut saya apalagi besok main di home GBK full house, harusnya menang, dan itu kasih sebagai pemain 12 harus kasih semangat. Apapun hasilnya biar mereka tetap semangat, dan kita harus dukung ya. Benar, itu sangat-sangat penting karena semuanya perlu proses kan. Misalnya kemarin kita baru lihat PSG juara Champions League kan, mereka udah kejar It sudah takes mungkin 14 tahun atau 15 tahun ya kan. Imagine. Iya. Walaupun mereka sudah punya pemain-pemain yang selalu bagus luar biasa dari zaman Zlatan Ibrahimovic, Lavezzi, Pastore, sampai ada Messi, Neymar. Even ada Messi dan Neymar pun aja nggak berhasil ya. Benar. Dan malah bisa dibukti sekarang. Iya, dengan tidak ada pemain bintang malah mereka lebih klik ya. Lebih kolektif sebagai tim. Iya. Bahkan mereka kemarin misalnya Dembele yang lagi kejar Ballon d'Or, ya tidak terlalu fokus ke gol tapi lebih ke passing. Iya, betul. Gimana kita bisa skor golnya. Betul. Sampai anak 19 tahun Mayulu masuk gol. Kemarin kita nggak tahu siapa, sekarang dia pernah final Champions League, pernah masuk gol dan pernah menang. Iya. Padahal dia yang tahu. Nah, jadi bisa dapat kejutan dan mungkin motivasi juga. Semuanya perlu proses, tapi siapa tahu besok ada kesempatan, dan menurut saya timnya sangat lengkap ya sekarang. Iya, semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, karena ini kesempatan yang sangat penting sih, karena menurut saya the best chance Cina ini. Benar. Iya. Harus menang. Iya, harus menang. Dan siapa tahu kalau lolos Piala Dunia nanti ada koleksi jersey baru fase Piala Dunia. Hopefully. Nah, apa sebagai kolektor mimpi untuk koleksinya? Apakah ada target terkhusus atau gimana bisa lihat 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Sebenarnya sih go with the flow aja sih. Jadi
ya udah karena seneng, terus kepengen ngelengkapin legacy dari timnas, ngejaga legasinya, jadi ya pengen ngelengkapin list jersey-nya dari tahun ke tahun tanpa berpikiran oh nanti bakal mahal, nanti bakal happening, nanti bakal pecah, nggak ke arah situ sih. Ya pure kolektor aja, iya pure passion aja ya. Benar. Koleksi-koleksi aja, nggak ada yang bukan kayak main saham. Oh nanti aku beli perusahaan ini supaya nanti 5 tahun lagi bakal rate-nya sebegitu tingginya, pecah dan sebagainya. Enggak. Benar-benar. Dan memang dari passion kan, karena mulai dari klub, dari klub Persebaya juga, Man U, timnas Inggris sampai di sini. Ini ada saran untuk teman-teman mungkin yang mau mulai koleksi atau yang suka gimana untuk jaga kualitas dari jersey yang asli atau dari zaman dulu. Mungkin ada sedikit. Kalau untuk ngejaga sih biasanya saya AC nyala 24 jam. Oke. Kalau posisinya saya hanging seperti ini ya. Tapi kalau posisinya saya masukin di lemari sih nggak perlu. Cuman kalau posisinya saya hanging, saya showcasing seperti ini, biasanya AC nyala hampir 24 jam nyala untuk ngejaga kelembapan dari jersinya. Benar. Pesan-pesan untuk kolektor baru sih gak usah buru-buru. Go with the flow aja. Kalau memang dapat, jangan pernah kayak wah ada keluar jersey tahun 85 nih atau tahun 91 nih, nanti kalau nggak diambil nggak dapat lagi nih. Tapi dengan memaksakan diri, misalkan kondisi keuangannya sebenarnya lagi mepet, tapi karena adanya cuma itu, karena pasti ada lagi. Asal bersabar, pasti akan muncul lagi. Lebih enjoy begitu kan, jadi ada prosesnya, nggak buru-buru. Kalau saya kan kemarin karena emang ngebet jadi termasuk yang buru-buru. Dan menurut saya ya jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Iya, maksudnya karena somehow ini sih apa namanya, jadi kayak tiba-tiba udah dapet semua, itu kayak kita main game kayak wah udah tinggal dikit nih. Iya. Jadi the point, right? Beda. Iya. Nggak bisa merasakan prosesnya 100%. One by one. Kejar satu, terus cari benar-benar. Oke. Ini versi saya ya, tapi ya semua punya cara sendiri-sendiri. Benar-benar. I see. Jadi kalau situasi seperti ini memang setiap hari atau kadang dilipetin semuanya di koper atau? Tergantung sih. Seringnya sih saya hanging seperti ini, saya showcasing seperti ini. Tapi kalau emang tiba-tiba saya pengen bikin konten yang away, misalkan saya ganti jersey putih semua, atau MU saya ganti jersey MU semua. Oke. Saya senang sekali berada di sini hari ini karena wow, koleksinya sangat lengkap. Pertama kali saya lihat, dan bukan hanya 1 tahun kan, sangat lengkap dari tahun 70-an, 60-an kalau nggak salah. Dari jersey yang kita lihat tadi orange itu luar biasa Belanda. Zaman Belanda. Nah, besok lawan China, apakah ada prediksi skor nggak? Ini agak berat ya prediksi skor. Semoga nggak jadi jinx ya. Hopefully sih Indonesia menang 2-0 supaya nggak deg-degan. Jadi lebih safe kan. Kalau cuman unggul 1-0 kayaknya deg-degan sampai detik-detik terakhir itu. Tapi kalau bisa 2-0, apalagi 2-0 bisa di awal babak kedua udah bisa 2-0 sih, it's good. Ya. Oke. Ada pemain yang memang suka di timnas ini yang bisa? Karena saya dari bukan dari Persebaya, karena saya suka Persebaya dan support orang saya basically orang Surabaya. Saya dari dulu kalau timnas Marcelino, karena dia Surabaya through and through kan. Benar. Tapi kalau diaspora mungkin ya hopefully saya berharap Emil Audero bermain bagus sih. Ya kan debut. Iya, benar. Sebenarnya kan dia punya kelas, dia punya pengalaman, apalagi di Liga Italia, harusnya bisa sih. Dan bagusnya adalah kalau Emil Audero bermain baik, Martin Paes jadi akan lebih baik lagi. Jadi merasa ada kompetitor kan. Benar. Kalau dulu enggak kan, dia udah merasa aman kan. Iya, karena kompetitornya bukan mengecilkan Hernando, tapi kan kelasnya memang berbeda. Benar. Hernando bagus karena dia masih muda, sangat muda. Cuman kalau kelasnya dibandingkan sama Martin Paes, memang kita bisa akui ada di kelas yang berbeda. Benar. Kalau Emil Audero kan mungkin kelasnya tidak bisa bilang sama lah sama Martin Paes. Benar. Dan kalau punya kesempatan, prestasinya bagus ya, siapa tahu kan persaingan lebih ketat ya. Bukan hanya di bagian striker, midfielder atau defender kan, tapi di kiper juga. Karena kiper juga krusial kan. Sangat penting. Sebagai dulu kiper ya penting. Iya kan. Ya, semoga timnas Indonesia besok lolos dan amin. Biar bisa nambah koleksi di sini sama jersey baru Piala Dunia 2026. Pasti seru, pasti bagus, dan semoga semuanya dukung timnas Indonesia besok di GBK lawan China, dan juga di Jepang ya. Di Jepang pasti walaupun
kan kelasnya beda, tapi kalau kita main lawan Jepang artinya kita bisa selevel Jepang. Harus tetap fokus, bermotivasi dan bersaing selama 90 dan we'll never know what football brings you kan. Exactly. Kalau memang kemarin kan lawan Jepang sebenarnya mulanya bagus sekali. Lawan Australia juga. Nah, kalau peluang emas itu bisa masuk, pasti bisa kasih sedikit bingung ya tim yang harusnya menang. Misalnya Australia, misalnya Jepang. Jadi semangat terus. Mungkin satu kata buat timnas besok, pantang menyerah. Timnas pasti, ya, insya Allah lah, saya nggak berani bilang pasti lolos Piala Dunia. Let's go. Sampai ketemu di GBK besok lawan China. Inilah cerita luar biasa di belakang seorang kolektor jersey timnas Indonesia, Bekti Nugroho. Terima kasih banyak sudah tonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi sama teman-teman. Dan stay tune karena abis China nanti kita lanjut bersama ke Jepang. Ciao.